Masjidil Aqsa ialah salah satu tempat yang paling suci menurut Islam. Masjidil Aqsa bukan sekedar bangunan bersejarah, akan tetapi juga simbol ketauhidan dan perjuangan para nabi. Dari mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam hingga peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjidil Aqsa telah menjadi saksi perjalanan panjang keimanan umat manusia. Dalam sejarahnya, Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat pertama umat muslim, direbut dan dibebaskan oleh berbagai kekuatan, serta hingga kini masih menjadi pusat perhatian dunia. Mari kita telusuri kisah lengkap Masjidil Aqsa, mulai dari sejarahnya, peran para nabi, hingga kondisi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami kisah yang sangat luar biasa tentang salah satu masjid paling bersejarah di dunia, yaitu Masjidil Aqsa. Di jantung kota tua Yerusalem, masjid ini bukan sekedar tempat beribadah, akan tetapi juga simbol keimanan, perjuangan, dan sejarah peradaban Islam. Dari perjalanan Isra Mi'raj hingga berbagai peristiwa bersejarah, masjid ini menyimpan kisah yang menggentarkan hati. Apa rahasia di balik kemekahan dan keistimewaannya? Yuk kita telusuri bersama-sama dalam kisah Masjidil Aqsa. Keutamaan Masjidil Aqsa dalam Islam. Masjidil Aqsa ialah masjid ketiga yang dimuliakan setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tusaddur rikhalu illa ila salasati masajida, masjidi hadza wa Masjidil Harami wa Masjidil Aqsa." Janganlah kalian menempuh perjalanan jauh kecuali menuju ke tiga masjid. Masjidku ini atau Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Masjidil Aqsa juga menjadi tempat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, di mana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Tempat ini juga menjadi lokasi ibadah bagi banyak nabi sebelum Islam datang. Sejarah awal mula Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan diperkuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Masjidil Aqsa ialah masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Ka'bah di Mekah. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini. "Ya Rasulullah,
ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala qala al masjidil haram qala qultu summa ayyun qala al masjidil aqsa qultu kam kana bainahuma qala arba'una sana. Wahai Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali di muka bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Masjidil Haram. Aku, Abu Dzar, berkata, lalu apa lagi? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Saya bertanya lagi, berapa lama jarak keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, menurut beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam yang pertama kali mendirikan tempat ibadah ini. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun kembali dan memperkuatnya bersama putranya Nabiullah Ishak alaihissalam. Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam. Sebelum umat Islam saat sholat menghadap ke Ka'bah, umat Islam saat sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ini berlangsung selama 16 hingga 17 bulan setelah hijrah ke Madinah. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah arah kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Perubahan kiblat ini menunjukkan pentingnya Masjidil Aqsa dalam sejarah Islam. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, Para nabi yang dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa. Di antara para nabi yang dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa ialah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalam ialah raja yang sangat berkuasa, memiliki kerajaan yang luas dengan kendali atas jin, manusia, dan hewan. Menurut beberapa riwayat, beliau dimakamkan di dekat Masjidil Aqsa, meskipun lokasi pastinya masih diperdebatkan. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, selanjutnya yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabiullah Zakaria alaihissalam dan putranya Nabiullah Yahya alaihissalam dikenal sebagai nabi yang teguh dalam berdakwah. Mereka berdua menyeru Bani Israel untuk kembali kepada ajaran tauhid. Akan tetapi keduanya dibunuh oleh kaum yang menolak kebenaran. Maka mereka berdua dipercaya berada di sekitar Masjidil Aqsa, khususnya di daerah kota tua Yerusalem dan Masjid Umari. Selanjutnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ishak alaihissalam, dan Nabiullah Yakub alaihissalam. Di kota Hebron, sekitar kurang lebih 30 km dari Masjidil Aqsa, terdapat makam Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ishak alaihissalam, dan Nabiullah Yakub alaihissalam.
Mereka semua ialah tokoh utama dalam sejarah ketauhidan, dan makam mereka menjadi tempat yang dihormati oleh umat Islam. Selanjutnya, Nabiullah Musa alaihissalam. Walaupun tidak tepat di Yerusalem, makam Nabi Musa alaihissalam diyakini berada di sebuah bukit dekat Jericho, sekitar kurang lebih 11 km dari Masjidil Aqsa. Nabi Musa alaihissalam adalah pemimpin Bani Israel yang membebaskan kaumnya dari perbudakan di Mesir. Periode penguasaan dan pembebasan Masjidil Aqsa. Era Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masjidil Aqsa berada di wilayah yang dikenal sebagai Baitul Maqdis atau Yerusalem. Pada masa Nabi Dawud alaihissalam, kota ini menjadi pusat kerajaan Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian membangun kembali Baitul Maqdis dan memperindah Masjidil Aqsa, menjadikannya sebagai tempat ibadah yang agung. Akan tetapi, setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, wilayah ini sering mengalami peperangan dan penghancuran, termasuk oleh Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pendudukan Romawi dan Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi menghancurkan Baitul Maqdis, termasuk Masjidil Aqsa. Kemudian di bawah Kekaisaran Bizantium, wilayah ini tetap berada dalam kendali mereka hingga abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, penaklukan Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 637 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Yerusalem secara damai dari Kekaisaran Bizantium. Saat itu, Masjidil Aqsa dalam keadaan rusak dan penuh sampah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri membersihkan area masjid bersama kaum muslimin dan membangun kembali tempat ibadah ini. Selanjutnya, Perang Salib dan pembebasan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1099, tentara Salib merebut Yerusalem dan mengubah Masjidil Aqsa menjadi gereja serta kandang kuda. Namun, pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kota ini dan mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, Masjidil Aqsa di masa kini. Sampai saat ini, Masjidil Aqsa berada di bawah ancaman penjajahan. Wilayah Palestina, termasuk Yerusalem, masih dalam konflik akibat pendudukan Israel. Beberapa fakta tentang kondisi Masjidil Aqsa pada saat ini. Yang pertama, pembatasan akses Muslim. Banyak warga Palestina yang dilarang memasuki Masjidil Aqsa, terutama pada hari-hari tertentu. Yang kedua, upaya penggalian di sekitar masjid. Beberapa penggalian dilakukan oleh Israel di sekitar kompleks Masjidil Aqsa dengan dalih penelitian arkeologi. Akan tetapi dikhawatirkan akan melemahkan struktur bangunan. Yang ketiga, serangan terhadap jamaah muslim.
beberapa kali terjadi serangan terhadap jamaah muslim yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa ini. Sebagai umat Islam, kita wajib mendoakan dan mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina agar Masjidil Aqsa tetap terjaga. Amin. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, Masjidil Aqsa bukan sekedar bangunan bersejarah, akan tetapi simbol keimanan dan perjuangan umat Islam. Dari zaman para nabi hingga era modern, masjid ini terus menjadi pusat perhatian dunia. Sebagai muslim, kita harus selalu menjaga kecintaan terhadap Masjidil Aqsa, mendoakannya, serta mendukung perjuangan umat Islam di Palestina agar masjid ini tetap terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan bagi Masjidil Aqsa dan umat Islam di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, demikianlah kisah lengkap tentang Masjidil Aqsa. Dari sejarahnya yang panjang, keutamaannya yang luar biasa, hingga perjuangan umat Islam dalam mempertahankannya. Semoga kisah ini menambah wawasan dan memperkuat kecintaan kita terhadap salah satu tempat suci dalam Islam. Sobat Mika TV 9, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mengetahui sejarah luar biasa ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.